Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Kurniawan Saputra. Di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 3 dan juga rekan-rekan saya yaitu Aldino dan juga Iqmal. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Sejarah Mekanisme Pasar dalam Islam. Nah, di materi ini ada 3 pembahasan pokok besar yang akan kami bahas, yaitu yang pertama konsep harga awal abad ke-8 sesudah Masehi, yang kedua mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, yang ketiga pandangan Ibnu Khaldun tentang pasar dan harga. Baik, langsung saja ke pembahasan yang awal, yaitu konsep harga awal abad ke-8 sesudah Masehi, yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, konsep harga awal abad ke-8 sesudah Masehi ini memiliki 2 poin, yaitu yang pertama proses evolusi pasar, yang kedua permintaan, penawaran, harga, dan laba. Baik, konsep harga awal abad ke-8 sesudah Masehi. Seorang sarjana muslim yang pertama kali menulis tentang mekanisme pasar dan harga dengan uraian bahasan yang sangat rinci dan canggih adalah Abu Yusuf. Tulisan pertamanya menguraikan tentang naik dan turunnya produksi yang dapat mempengaruhi harga. Dialah yang pertama kali berbicara atau mengajukan teori mengenai jumlah permintaan dan persediaan, atau juga disebut dengan demand and supply, dan pengaruhnya terhadap harga. Pandangan Abu Yusuf di atas menunjukkan adanya hubungan negatif antara persediaan supply dengan harga. Hal ini adalah benar bahwa harga itu tidak tergantung pada supply itu sendiri. Hal yang sama pentingnya adalah kekuatan permintaan. Oleh karena itu, bertambahnya dan berkurangnya harga semata-mata tidak berhubungan dengan bertambah dan berkurangnya dalam produksi. Poin yang pertama, A. Proses evolusi pasar. Proses evolusi pasar merupakan teori yang dikemukakan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali dengan nama lengkap Abu Hamid Al-Ghazali (1058 sampai 1111 AD) mengajukan pandangan yang cukup mengejutkan. Sebab selama ini Al-Ghazali dikenal sebagai ahli tasawuf yang mulai berpikir mengenai pasar. Pandangannya mengenai ia jabarkan dengan rinci bahwa peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagi dari keteraturan alami (natural order). Oleh karena ia memiliki apresiasi yang mendalam mengenai pasar secara dalam dan luas. Al-Ghazali juga menjelaskan secara eksplisit mengenai perdagangan regional, bahwa praktek-praktek ini terjadi di berbagai kota dan negara. Orang-orang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi, orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota di mana tidak seluruh makanan dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan alat transportasi. Terciptalah perdagangan regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapatkan keuntungan dan makanan oleh orang lain juga. Poin yang kedua, B. Permintaan, penawaran, harga, dan laba. Walaupun Al-Ghazali tidak menjelaskan konsep permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, namun beberapa paragraf tulisannya menunjukkan konsep penawaran dan permintaan. Menurut pandangan Al-Ghazali, untuk kurva penawaran, naik dari kiri bawah ke kanan atas dinyatakannya sebagai jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah. Sementara untuk kurva permintaan yang turun dari kiri atas ke kanan bawah dijelaskan oleh dia sebagai harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait konsep harga awal
awal abad ke-8 sesudah Masehi. Yang kedua itu akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Aldino Pratama Putra. Yang kedua ada mekanisme menurut Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah telah menjelaskan secara jelas mengenai mekanisme pertukaran, ekonomi pasar bebas, dan bagaimana kecenderungan harga terjadi sebagai akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran. Menurut Ibn Taimiyah, penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya perubahan penawaran atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah, sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Taimiyah bahwa if people are selling their goods according to commonly accepted manner without any injustice on their part and the price rises due to decrease of the commodity or due to increase in population, then this is due to good is doing. Yang artinya, jika orang menjual barangnya sesuai dengan yang berlaku umum cara tanpa ketidakadilan di pihak mereka dan harga naik karenanya berkurangnya komoditi tersebut atau karena bertambahnya jumlah produk, maka hal ini adalah karena perbuatan Tuhan. Hal ini menunjukkan sifat dasar yang impersonal. Dibedakan pula oleh Ibn Taimiyah dua faktor penyebab pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu adanya tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari penjual, misalnya penimbunan. Adapun faktor lain yang mempengaruhi penawaran dan permintaan adalah intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan atau melimpahnya barang, kondisi kepercayaan dan diskonto dari pembayaran tunai. Yang kedua ada faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran pasar. Ibn Taimiyah mengidentifikasi beberapa faktor lain yang menentukan permintaan dan penawaran yang dapat mempengaruhi harga pasar. Yang pertama itu ada intensitas dan besarnya permintaan. Yang kedua ada kelangkaan dan melimpahnya barang. Yang ketiga ada kondisi kredit atau pinjaman. Dan yang keempat ada diskonto pembayaran tunai. Adapun persaingan dan ketidaksempurnaan dalam pasar. Ibn Taimiyah tidak pernah menggunakan istilah persaingan atau competition. Konsep yang belakangan ini muncul dalam evolusi pemikiran ekonomi. Sebaliknya, ia menjelaskan keadaan persaingan sempurna yang sekarang menjadi jargon ekonomi kontemporer. Dalam bahasa ekonomi kontemporer, hal ini secara jelas menunjukkan adanya kebebasan penuh untuk masuk atau keluar pasar. Selanjutnya, ia mengkritik adanya solusi antara pembeli dengan penjual. Pandangan Ibn Khaldun tentang pasar dan harga. Selain para pemikir muslim yang disebut di atas, maka pemikir yang terakhir yang menjelaskan mengenai pasar dan harga adalah Ibn Khaldun. Dialah yang disebut oleh Schumpeter di dua tempat dalam bukunya yang berjudul History of Economic Analysis. Walaupun tidak berhubungan dengan masalah pemikiran ekonominya, dalam karyanya yang monumental yang berjudul Al-Muqaddimah pada bab yang berjudul Harga di Kota-Kota, ia membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Menurut dia, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya akan bertambah banyak, maka harga-harga barang kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas pengadanya. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah meningkat. Ibnu Khaldun juga menjelaskan mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Setelah itu,
Pada sisi penawaran, ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota tersebut. Pada bagian lain dari bukunya, Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun, sebagaimana Ibnu Taimiyah, telah mengidentifikasikan kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu harga keseimbangan. Ibnu Khaldun kemudian mengatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen. Bila dibandingkan dengan ilmu Taimiyah, Ibnu Taimiyah yang tidak menggunakan istilah persaingan, Ibnu Khaldun menjelaskan secara eksplisit elemen-elemen persaingan. Bahkan ia juga menjelaskan secara eksplisit jenis-jenis biaya yang membentuk penawaran. Sedangkan Ibnu Taimiyah menjelaskan secara implisit. Ibnu Khaldun juga mengamati fenomena tinggi rendah tanpa mengajukan konsep apapun tentang kebijakan kontrol harga. Disinilah bedanya. Tampaknya Ibnu Khaldun lebih fokus menjelaskan fenomena yang terjadi, sedangkan Ibnu Taimiyah lebih fokus pada kebijakan untuk menyikapi fenomena yang terjadi. Sebagaimana telah kita ketahui, Ibnu Taimiyah tidak menjelaskan secara rinci pengaruh turun naiknya permintaan dan penawaran terhadap harga keseimbangan. Namun ia menjelaskan secara rinci bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam menentukan harga selama mekanisme harga berjalan normal. Hanya bila mekanisme normal tidak berjalan, pemerintah disarankan melakukan kontrol harga. Karya Ibnu Khaldun yang berjudul Muqaddimah ini merupakan kitab yang menjadi sumber dari berbagai ilmu sosial seperti sejarah, psikologi, geografi, ekonomi, dan sebagainya. Ia juga diakui oleh penasihat ekonomi Presiden Reagan sebagai inspirasi teori pajak yang dikenal